Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk berpartisipasi pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Rejosari dari beliau Bapak Mas SPD. Perkenankan saya sebelumnya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi oleh beliau Bapak Mas SPD, yang kelima adalah lain-lain, dan yang keenam adalah penutup. Mari Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Purworejo. Kepada para hadirin yang mohon untuk berdiri.
Jadi dipersilakan untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah beliau Bapak Sunardi SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Selamat dan Pak Selamat semuanya. Rekan-rekan guru SD Negeri Josari yang saya hormati, tak lupa narasumber Pak Masrur selaku CPT tahun 2024 ini yang saya banggakan. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita bersama-sama belajar, karena kita mau tidak mau sebagai guru katanya terus selalu belajar dan belajar. Ini kapan selesainya? Ya, karena menurut Pak Selamat katanya sampai jadi aku ya. Jadi aku saja masih di apa ya, diberi apa pancingan-pancingan untuk menjawab pertanyaan dari malaikat. Maka dari itu dikubur sendiri. Ya mungkin dari yang ada yang tidak harus mati kok di apa belajar itu kan secara jasadnya kan, jasadnya yang tapi kan secara rohnya insya Allah masih bisa menerima itu. Maka dari itu mari kita bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berbagi praktik baik ini, praktik baik. Pak Masrur akan menyampaikan aksi nyatanya di apa kewajibannya Pak Masrur. Maka itu mudah-mudahan dengan Pak Masrur menyampaikan beberapa hal nanti bisa bermanfaat bagi kami yang sudah sebentar lagi hilang di peredaran yang di peredaran, tapi dengan melihat teori-teori yang disampaikan beberapa macam apapun itu luar biasa bagusnya, dan kelihatannya juga banyak memakan waktu yang luar biasa. Mudah-mudahan Pak Masrur nanti ke depan sekali lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, memberi ilmu seperti ini kepada rekan-rekan bisa bermanfaat, kemudian bisa membawa SD Josari yang lebih berbeda daripada yang dulu-dulu. Nah, perbedaannya ini mudah-mudahan akan maksudnya perbedaan yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Apalagi nanti untuk informasi ini untuk bahwa apresiasi tidak dihapus, karena ini ada proyek, ada film, ada lagi itu ada akreditasi, bahwa untuk Josari itu akreditasinya kemarin dikatakan sampai tahun 2026. Dari itu mulai hari ini kita persiapan. Kebetulan tahun 2026 saya sudah bisa berjalan. Ya insya Allah kalau kami anak itu pekerjaan saya itu. Jadi nanti berkolaborasi dengan kepala semuanya. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih. Mari kita ikuti bersama. Ini adalah ini kita berniat melakul dan tidak hanya ilmu keakhiratan saja,
Demikian kata bagi saya, boleh Pak Maksud nanti seperti apa hasilnya dan bisa kami serap bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekolah sudah memberikan kata-kata sambutan dan motivasi bagi kita semua memasuki acara yang berikutnya, yaitu yang keempat adalah pemaparan materi dari beliau Bapak Master SPP. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Rejosari, yaitu Bapak Suhardi SPDSD yang saya banggakan, yang saya hormati, rekan-rekan guru pendidikan agama Islam Kecamatan Kemiri, Bapak Selamat Urip, Bapak Selamat Mulyono, dan Bapak Takriful Aziz yang saya banggakan, rekan-rekan guru, staf dan karyawan SDN Rejosari yang saya banggakan, yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan karunia-Nya. Atas karunia-Nya kita telah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Rasa syukur kita ikrarkan dengan dikaulina kalimat takbir bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf pertama-tama meminta maaf. Satu, yang jelas mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua yang hadir, yang sudah merelakan waktunya. Kami sebagai penerima acara ini tentunya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya sedikit paparan yang mungkin semoga saja nanti bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik yang nantinya bisa diterapkan di wilayah kerja masing-masing. Di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru semua, tetapi saya hanya melaksanakan tugas bagaimana yang telah diamanahkan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas kewajiban sebagai seorang pendidik dan menyalurkan apa yang sudah saya dapatkan di selama mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Salah satunya yaitu kemarin sudah kita laksanakan tentang diskusi visi misi, kemudian sekarang yaitu aksi nyatanya. Saya punya kewajiban untuk menularkan apa yang sudah saya dapatkan selama ini kepada wilayah kerja satuan masing-masing. Berarti ada saya rekan sejawatnya tentu di KKGPAI, maka saya mengundang dari teman-teman semuanya, walaupun tidak semuanya bisa saya undang, nanti saya harapkan bisa menularkan kepada teman-temannya. Kemudian rekan-rekan guru sewilayah SDN Rejosari yang nantinya bisa menjadikan sebuah gambaran tersendiri sehingga bisa
merubah SDN Rejosari ke depan menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu, ini aksi nyata diseminasi budaya positif. Tentu kalau kita bicara diseminasi atau kalau kita bicara seorang guru, menurut Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan seorang petani. Sedangkan sekolah itu adalah ladang atau sawahnya. Kemudian murid adalah sebagai tanamannya. Benih bagus, kalau petaninya kurang bagus nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah seperti itu. Jadi kita ibaratkan guru itu adalah seorang petani. Mau dibawa kemana, mau di seperti apakah si tanaman tadi, ya kita tinggal ikuti petani. Maka kita sebagai guru harus memahami hal itu. Di sini saya menyampaikan tentang budaya positif. Jadi diseminasi budaya positif adalah penyebaran. Saya menyebar kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman guru semua, untuk menyebarkan budaya positif. Selanjutnya, nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita sepakati dulu kesepakatan forum diseminasi hari ini. Saya tulis cukup, mungkin ada tambahan nanti bisa ditambahkan. Saya yang pertama, menghargai siapapun. Setuju ya? Ya. Oke. Menjadi pendengar yang baik. Setuju ya? Ya. Oke. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Oke. Mungkin agak santai aja ya. Kita bisa santai tukar pemikirannya biar lebih enjoy. Santai tapi apa? Santai. Yang penting santai. Enjoy saja. Ibu, Bapak Ibu. Langsung. Kemudian, nah, salam guru penggerak. Kalau slogan guru penggerak itu salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Jadi dari dua kata itu sebenarnya sebagai seorang guru dan murid itu hanya dua kata itu. Satu, salam itu artinya keselamatan, dan yang kedua bahagia. Baik bahagia di dunia, baik maupun di bahagia di akhirat. Maka slogan kami salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Ini komentari saya sendiri kalau guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Nah, ya, langsung saja. Pada kesempatan hari ini saya akan menjabarkan 6 poin yang akan kita pahami bersama-sama ke depannya. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kalau kita berbicara fokus angka 1 dulu, kita masuk ke materi yang 1, disiplin positif. Berbicara mengenai kata disiplin, yang terbenak di Bapak Ibu itu apa? Kira-kira? Taat aturan. Ada lagi? Disiplin itu apa? Menghargai waktu. Ya, benar sekali. Maksudnya kalau kita umum secara umum orang-orang kalau berbicara mengenai kata disiplin pasti dengan kaitannya dengan aturan. Nah, aturan-aturan inilah yang nantinya membentuk sebuah atau pemikiran anak atau kita semuanya itu menjadi yang diambil itu yang sisi positif. Kita kata disiplin positif. Nah, kalau menurut teorinya disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran nilai-nilai kebajikan. Yang perlu digarisbawahi bahwa nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang telah disepakati sebelumnya, jauh mungkin sebelum kita ada. Nilai-nilai itu sudah ada, seperti tanggung jawab, seperti kata jujur, seperti kata rajin dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai yang sudah melekat dari zaman dahulu. Nah, adanya nilai-nilai ini nanti
ketika seorang anak tidak bisa sampai ke nilai-nilai ini, maka diperlukan adanya biasanya aturan. Artinya apa? Aturan itu muncul dari nilai-nilai kebajikan ini. Adanya nilai-nilai ketika dilanggar yang telah disepakati menjadi aturan. Itu seperti itu. Kalau sebenarnya kalau manusianya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai, tidak ada aturan itu. Iya kan? Secara pemikiran seperti itu. Anak misalnya ada aturan sekolah harus tepat waktu. Ya karena ada anak yang tidak tepat waktu, makanya harus dibuat sebuah aturan. Itu seperti itu. Nah, jadi disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab, kesadaran diri yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu artinya. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah mendisiplinkan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Nah, disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Kembali lagi ke ini. Nah, dari keenam ini semuanya akan berkaitan. Adanya disiplin positif itu akan menimbulkan motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini akan menumbuhkan sebuah keyakinan yang disebut ada keyakinan kelas. Kemudian, ketika anak melanggar dari keyakinan kelas itu, maka kita lihat ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, yaitu masuk di kebutuhan dasar manusia. Kemudian sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang pengajar, maka menyikapi anak yang tidak sesuai dengan disiplin positif, maka harus di nomor 5, yaitu mempunyai posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir, ini segitiga restitusi ini nanti bagaimana cara menangani sebuah kasus. Nah, dari sinilah Bapak Ibu guru, kemarin saya menyampaikan bahwa seorang guru itu anaknya mau salah, Pak. Jadi nggak boleh menyatakan murid itu ya di sini. Saya paham ini ketika seorang guru nggak serba salah itu sebagai seorang guru. Kalau di barat atau tanduran kan nggak bisa disalahkan. Yang disalahkan petani. Itu seperti itu. Disiplin positif kalau kita berbicara di dunia pendidikan, maka yang kita tanamkan adalah 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ya, ini yang kita gaungkan selalu di dunia pendidikan yang saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia. Itu 1. Itu berarti berkaitan dengan nilai kebajikan dan nilai positif. Kemudian yang kedua ada mandiri. Artinya tumbuh dengan berkembang sendiri, kemudian berbinaka global, kemudian yang keempat ada bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang menjadi slogan atau menjadi tuntutan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Next. Kemudian kita masuk di motivasi perilaku manusia. Kalau secara umum motivasi perilaku manusia itu timbul, anak didik kita itu melakukan sesuatu itu atas dasar motivasi. Nah, motivasi itu sendiri pada umumnya itu dibagi menjadi 2, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, yang perlu kita garis bawahi, kita harus selalu menumbuhkan bahwa seorang anak melakukan kegiatan atau melakukan hal-hal positif itu atas dasar kesadaran diri yang tumbuh dari dalam diri, atau kita bagaimana seorang guru bisa menumbuhkan motivasi anak itu yang berasal dari motivasi internal. Nah, kalau di sini menurut teori Dr. William Glasser itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin di SD Negeri Josari itu banyak ya. Orang kalau mereka wedi dihukum
hukum wedi di kasih apa ya hukuman. Nah, akhirnya mereka berangkat sekolah jam 7 itu ya karena takut akan hukuman. Itu satu, berarti itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau 1 dan 2 ini biasa kita kenal reward and punishment, mengasih imbalan dan mengasih hukuman. Oh yuk semangat anak-anak, bisa nanti saya kasih hadiah. Nah, itu motivasi eksternal sehingga anak itu melakukan sesuatu. Ini kurang baik Bapak Ibu. Eksternal ini nantinya akan mempunyai sifat ketergantungan. Nek orang dinai orang melakukan hal itu. Nah, sebagai tugas seorang guru, kita dituntut untuk menumbuhkan kesadaran yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya dia melakukan hal positif tersebut, disiplin positif tersebut itu karena kebutuhannya mereka dan nilai-nilai yang dipahami atas dirinya sendiri. Nah, itu tugas kita semua, menumbuh kembangkan biar bisa melakukan sesuatu itu atas motivasi dirinya sendiri. Ini kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selama ini mungkin Bapak Ibu kalau yang dulu-dulu itu ada peraturan kelas itu. Nah, sekarang ternyata setelah ditimbang-timbang peraturan kelas itu diwujudkan hanya dari pihak salah satu saja. Misalnya dari guru, saya membuat peraturan seperti ini. Dan anak biasanya kalimatnya terlalu panjang. Kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama. Jadi antara guru dan murid, misalnya kalau di lingkungan guru berarti kepala sekolah dan sekolah. Misalnya menentukan sebuah keyakinan yang telah nanti kita sepakati bersama. Dan kalimatnya itu biasanya pendek-pendek. Contoh, tidak, kan kalau bunyi peraturan itu tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, itu peraturan. Tetapi kalau menjadi sebuah keyakinan kelas, tulisannya aku anak yang disiplin. Nah, itu contoh. Saya suka disiplin. Nah, itu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti disepakati dan timbul dari antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, tidak terlalu spesifik itu dah. Kayak tadi disiplin, pokoknya disiplin sudah masuk mencakup semuanya. Itu artinya menggunakan kata-kata yang universal. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kita bersikap baik dan jujur. Nah, di dalam kelas kita bersikap baik dan jujur. Nah, kalau menjadi peraturan tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kasar dan lain sebagainya. Kita saling menghormati. Cukup dengan kata-kata seperti itu, nanti itu akan timbul kesadaran diri dari dalam siswa. Nah, itu keyakinan kelas contohnya seperti itu. Udah ada yang buat Bapak Ibu? Ini buku udah buat. Saya sudah paham, mungkin Bapak Ibu udah. Nah, oke. Untuk jeda kita kasih waktu ice breaking. Saya minta satu Bapak mungkin Mas Aziz ya. Mas Aziz, monggo ke depan. Kita santai saja Mas Aziz, monggo Pak Aziz. Ya. Ini nanti akan ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari. Oke. Nah, ini mumpung kesempatan ngerjani kepala Bapak kepala.
Kapan kali ya yang maksudnya mau ini mau bawa kamu tuh Pak. Lanjut. Nah ini buatan kerja ya Bapak Kepala dan Mas Ayis. Nanti ini ada kaitannya, pokoknya nanti ada kaitannya dengan saya ingin menuliskan sebuah tulisan. Di tangan Pak Hardi, di Astoni Pak Hardi itu punya rahasia satu. Tolong dengan bagaimana cara pun, ya, agar jenengan sakit tahu isinya itu apa. Tulisannya apa, saya sudah menulis di situ. Dengan cara dengan cara kasar monggo, mau dengan cara halus monggo, diupai monggo, terserah. Yang penting jenengan tahu informasi itu. Monggo. Monggo, Pak. Ya. Terbuka. Sampai terbuka tangannya, tulisannya itu bisa dibaca jenengan. Ya. Oke. Oke, monggo, terserah. Terserah mau salah, dicak salah, apa dicak. No. Tek asal tangan. Oke. Berarti merebut ini ya? Ya terus kan yang penting jenengan bisa dapat itu. Oh siap. Sungguhnya Pak. Apa saya? Nanti tertidur. Apa beliau? Persawi. Oke, cekat nang koyo ngono. Konten Pak. Tukeran ning kali iki. Saat ini cuma angkat kertas gitu. Betul. Tawaran menarik nih. Ini saya sudah diberi pesan diamanati oleh Pak Mansur bagaimana juga saya panjenengan tidak boleh tahu apa yang saya Saya juga diamanahkan bagaimanapun harus tahu. Bagaimana ya? monggo dirayu monggo. Pak Adi, sari jam itu. Makin kalau mengerti. Itu dari yo. Gitu yo. Wah, Nanti Mas. ya saya nomor ini. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Bapak Kepala dan Mbak Ayis. Nah, oke, monggo kali di Pun Rahadi, Sakuat dan di Pun Rahadi. Nah, hal tersebut, kejadian tersebut ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dan nantinya ada posisi kontrol. Kita masuk ke, nah di sini.
posisi kontrol restitusi. Kita sebagai seorang pendidik tentu pada hakikatnya kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Nah, seperti yang diperagakan tadi, Mas Aziz untuk merebut mengetahui isi tulisan dari apa yang saya sampaikan ke Pak Hadi. Artinya apa? Mungkin dikasih hukuman bagaimanapun, diberi uang bagaimanapun, kalau dia sudah tertanam dalam dirinya, dia tidak akan goyah. Jadi pada hakikatnya yang bisa mengontrol diri anak didik atau kita semua, dia hanya dirinya masing-masing. Kontrol penuh dari dirinya masing-masing, dari dalam dirinya itu. Maka kita kenal dengan posisi kontrol restitusi. Jadi kita mau merubah anak seperti apa kalau bukan dari dalam dirinya, kita tidak bisa mengontrol. Hanya mengontrol karena tadi takut atau mungkin diberi imbalan, bukan atas kesadaran atau kebajikan dari dalam diri sendiri. Nah, kalau menurut Dr. William Glasser, posisi kontrol kita itu ada 5. 1, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, yang terbaik yaitu guru sebagai manajer. Nah, ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan hal di luar dari disiplin positif, di luar dari keyakinan kelas, bagaimana cara kita mensikapi anak tersebut? 1, ada yang sukanya menghukum anak, lari di luar kelas, muter-muter tanpa menanyakan sebab dia melakukan seperti itu sebab apa. Ini biasanya saya juga pernah, Pak. Saya sadar mulai saat ini, jadi hukum rauleng. Ya karena ini guru sebagai penghukum. Orang nanti kadang wong pelajaran nulis Arab rame wae kok dikon melayu muter lapangan. Ini tidak relevan. Nah, itu yang namanya dengan guru sebagai penghukum. Itu tidak baik. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini biasanya cenderung ke ibu-ibu. Ya, ibu-ibu guru suka kalau merestitusi atau anak didik peserta kowe ra malas apa kamu gak sama ibumu udah kamu pakai uang banyak gitu kan. Dia nganternya ke mental atau ke hati. Itu guru sebagai pembuat rasa bersalah dari anak. Oh iya. Itu timbul dia akan merasa bersalah. Itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dia ada sebagai guru, kadang sebagai pendidik itu cowok juga ada bapak ibu. Tapi kebanyakan ini yang hal-hal berbau-bau perasaan itu diantem di bagian perasaannya atau rasa bersalahnya, dia akan gitu. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini sudah mendingan, agak lebih baik. Yang 3, 4, 5 ini lebih baik. Kalau yang 1 dan 2 kalau sudah tahu sekarang harus ditinggalkan. Jangan menghukum boleh kalau sesuai dengan apa yang menjadi atau relevan kata Pak Warto atau Mas Angga sebagai guru olahraga. Ada anak datang telat, batire wis muter-muter udah senam atau apa, kemudian datang telat. Kemudian oke, karena kamu telat silakan mengelilingi lapangan. Yaitu tujuannya karena relevan. Olahraga, muteri lapangan itu merupakan bagian dari pemanasan. Itu seperti itu. Kalau menghukum harus yang relevan, itu seperti itu gambarannya. Kemudian 3, posisi guru sebagai teman. Nah, ini biasanya kalau mungkin di SD juga bisa, tapi lebih cenderung ke anak-anak usia SMP atau SMA. Menurut saya itu lebih ada kedekatan batin. Ya kan? Kalau yang teman bisa, anak-anak SD itu juga bisa diajak berteman itu. Ayolah, tolong bapak ibu, tolong ibu
sebagai teman. Guru sebagai teman. Kemudian yang keempat atau yang keempat, guru sebagai pemantau. Jadi mengamati, guru itu mengamati. Ini selalu mengaitkan dengan hal-hal yang sesuai aturan atau tidak membanding-bandingkan itu. Guru, tapi berbandingannya adalah dengan aturan atau kesepakatan kelas. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, ini yang paling baik, guru sebagai manajer. Mungkin kalau kita belum bisa sampai yang kelima, yo minimal 3. Kita berusaha menjadi teman untuk peserta didik kita. Nah, tuh. Kalau yang 1 dan 2 ini efeknya atau kedepannya itu akan kurang baik kalau menurut Dr. William Glasser. Nah, dari posisi kontrol ini, nah anak timbul atau anak melakukan kesalahan itu karena dasar 5 kebutuhan dasar ini. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Glasser ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Anak melakukan kesalahan itu karena tujuannya bertahan hidup. Kemudian yang kedua, karena rasa cinta dan kasih sayang. Jadi bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhannya adalah penguasaan. Yang keempat itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesabaran. Anak melakukan sebuah kesalahan itu berbagai macam motifnya. Nah, kita sebagai seorang guru harus tahu, harus menyelidiki apa motif atau apa kebutuhan dasar yang tidak mereka cukupi. Kadang satu kesalahan itu berbeda-beda motifnya, Bapak Ibu. Nah, nih ada kasus contoh. Nah, ini Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Zulaiha, apa yang menurut Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Bobi melakukan tersebut? Dari satu kasus saja, ini bisa 5 kebutuhan dasar. Tinggal apa yang kurang dari mereka. Contoh, alasan 1, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti dia butuh bertahan hidup. Kok nak namanya lapar dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan bertahan hidup. 1, oh iya karena dia lapar, ibunya tidak pernah ngasih bekal, tidak ngasih uang saku untuk jajan, maka dia bertindak selalu merampas punya temannya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jika jadi memperhatikan dia. Dia melakukan kesalahan itu, anak-anak teman-teman yang lainnya itu sering memperhatikan dia. Berarti dia ada satu yang tidak dipenuhi, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau Bapak Ibu sudah paham motifnya, nanti menyelesaikan masalah ke siswa itu lebih mudah. Oh, dia kurang rasa kasih sayang, berarti saya ketika di kelas, oh saya harus menunjukkan sebagai seorang ibu yang menunjukkan rasa kasih sayang. Tidak semua satu kasus untuk diselesaikan dengan yang sama itu enggak, walaupun kesalahannya sama. Kita lihat anaknya itu butuh apa dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Nah, ini dia ingin menjadi berkuasa, ini rebut, jadi punya sifat dia ingin jadi pemimpin. Maka solusinya biasanya dicontohkan, jadikan dia sebagai pengurus kelas biar bisa mengatur, karena dia punya
selalu ingin kebutuhannya yaitu menguasai, bukan dijadikan sebuah kekuasaan, diberikan sebuah amanah atau tanggung jawab. Kemudian misalnya ada 4, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, ya, dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, maka dia melakukan merampas punya temennya, jalur punya kancane, karena mungkin dia sudah bosan dengan makanan yang sudah dibawakan. Itu berarti dia ingin bebas, artinya bebas memilih menu makanan. Gitu. Ada misalnya contoh kasus di kelas, anak dikonulis orang bilang sini pelayan, dia ingin bebas. Nah, bagi guru bagaimana? Yos cari, dia ingin bebas, anak itu bermain, yang penting dia suka main. Berarti bagaimana cara kita bisa membuat pembelajaran yang bersifat main gitu. Itu berarti kebutuhan. Nah, dari sini saja Bapak Ibu mungkin sudah merasa siswa itu pola koyo apa wae, jelas satu hukum nggak boleh ya Pak, menghukum nggak boleh, kemudian gawe rasa bersalah nggak boleh. Nah, kon nuruti kekarepane anak itu seperti itu. Ini menurut Dr. William Jackson. Kemudian alasan yang kelima, karena ia melakukan atau karena iseng atau dia hanya senang-senang rampas dalam kancane dia senang. Itu berarti kebutuhan dasarnya kesenangan. Tadi sudah 5 posisi kontrol. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Yang satu penghukum, pembuat rasa bersalah. Contoh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kamu itu ya. Nah, itu namanya hukum. Kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu contoh kalimat-kalimat penghukum. Kemudian rasa bersalah. Ibu kecewa dengan perilakumu, apa gak kasihan? Nah, itu kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu kalimat-kalimat membuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Nah, satu, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu membuat kita sebagai teman, kamu pernah dibantu, saya juga bantu. Tuh, kemudian pemantau. Apa peraturannya? Kan tadi saya katakan di awal bahwa pemantau itu selalu mengaitkan dengan peraturan. Apa peraturannya? Menghitung dan mengukur dan mengukur. Kemudian kalau seorang manajer, apa yang kita yakini? Jadi anak kita sebagai guru menanyakan kepada anak, kita sudah buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini saling menghormati. Kamu selalu ngajak temannya. Berarti kamu tidak sesuai dengan yang kita yakini. Kemudian dikuatkan pribadinya. Nah, ini tabel 5 posisi kontrol itu. Nah, yang 2 itu cenderung ke gagal, yang 3 ini cenderung berhasil. Kalau kita ya diusahakan sebagai teman. Kalau di posisi manajer mungkin kita masih perlu belajar lagi. Gitu. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini terkait dengan cara kita menangani sebuah masalah atau yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Nah, tahapan merestitusi anak itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga merayakan keyakinan. Apakah boleh ini dibolak-balik? Sebenarnya boleh, tetapi alangkah baiknya dari ketiga ini urutan. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Contoh menstabilkan identitas itu gini. Misalnya anak berbuat salah. Bapak percaya, Bapak yakin kamu melakukan itu pasti punya alasannya. Itu ciri-ciri menstabilkan identitas. Artinya anak-anak didik kita itu melakukan kesalahan itu distabilkan dulu identitasnya. Bapak percaya Bapak juga pernah
itu distabilkan dulu. Terus seperti itu. Kemudian divalidasi tindakan salah. Nah, ketika sudah dibilang kayak itu dia dimadem, kemudian divalidasi. Tetapi nek orang gambar dan menjauhi orang api tidak baik itu merugikan orang lain atau merusak sarana yang ada di sekolahan itu seperti itu. Kemudian setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Ini contohnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Nah, dan yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Kamu berbuat seperti itu artinya kamu sudah melanggar apa yang menjadi keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Kalau kita saling menghormati. Oh, kamu suka membuli, apa itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, terus kedepannya seperti apa? Nah, kamu jadi menghukum itu atas dasar anak. Anak itu mau menghukum kita, memberikan hukuman itu biar anak yang menentukan sendiri. Gitu. Jadi kita menentukan hukuman itu harus berdasarkan anak itu sendiri. Tuh, artinya menanyakan keyakinan kelas. Biar kamu tidak melakukan hal kayak gitu lagi. Kedepannya mau seperti apa? Oh ya, dia akan timbul. Ya udah, nanti saya misalnya orang meja, yuk nanti saya bersihkan. Oh dia berarti hukumannya yaitu membersihkan itu. Kalau misalnya merusak barang temannya lain, yuk harus mengganti. Itu merupakan sebagai hukuman. Hukumannya harus relevan dan atas dasar keyakinan mereka. Tuh. Ini sama. Mungkin itu Bapak Ibu dari ke-6 yang kita pelajari hari ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu 6 konsep inti dalam budaya positif. Jadi disiplin positif, motivasi perilaku kerja, keyakinan sekolah, kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol atau restitusi. Saya ingin tampilkan satu lagi. Dulu. Disiplin positif menurut William James. Jadi yang kita pelajari itu sebetulnya ini disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William James. Ini semuanya berkaitan, semuanya ada hubungan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan jelas. Semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Dari perilaku itu seorang melakukan sesuatu mempunyai tujuan. Tujuan itu ditimbulkan dari motivasi. Motivasi itu ada kalanya intrinsik, ada kalanya ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu berkaitan dengan hukuman dan reward atau penghargaan. Nah, intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari situ apakah sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal atau keyakinan kelas? Maka kita, kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai, maka kita restitusi. Posisi restitusi itu yaitu tadi melakukan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dari segi kita restitusi itu kita tarik dia melakukan seperti itu, apa sih yang dilanggar, apa sih kebutuhan yang kurang dari anak itu. Nah, ketika sudah seperti itu, maka cara mengontrol anak itu ada 5 tadi.
Jadi semuanya ini yang saya jelaskan, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu hanya dari lingkup ini. Kalau ini sebenarnya materi yang bagus menurut saya, cuma pemahamannya terlalu jelimet. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo dilanjutkan sesi tanya jawab. Ada yang bertanya dari Bapak Ibu? Oh, hukuman dan konsekuensi. Pada jawaban secara umum, kalau hukuman itu tidak cenderung tidak relevan dengan apa yang dilakukan. Contohnya tadi, wong pelajarannya agama, kok hukumannya kok layu-layu, itu kan tidak relevan. Nah, contohnya itu hukuman. Kalau contohnya konsekuensi, misalnya jenengan punya murid borbolke tim X punya temannya nyobek kertas, punya temannya menghilangkan, punya temannya, konsekuensinya harus mengembalikan atau, nah itu yang bedanya di situ. Seperti itu kok. Bok. Ini boknya meyakinkan. Iya bok. Bukan keraguan, tapi ya. Ada lagi? Ya, konsekuensi itu cenderung ke tanggung jawab. Anda melakukan seperti itu, tanggung jawabnya seperti apa? Nah, hukuman dia nggak mau pada dulu, yang penting hukum mau relevan atau tidak, terus penting dilaksanakan. Seperti itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin itu tidak ada ya. Cukup semoga apa yang kita pahami bersama-sama bisa menjadikan kita semakin tahu ke depannya bagaimana kita sebagai memposisikan kita sebagai pendidik dan terutama menjadikan sebuah anak itu aset ke depannya, karena ke depan tentunya masa depan bangsa ini, masa depan ke depannya ada pada anak. Bagaimana kita mengelola anak ke depannya, tentu kita juga berperan penting dalam ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kurangnya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Masrul yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Memasuki acara berikutnya yaitu untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Semoga menjadi keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Saya